Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep bolu kukus andalan yang super lembut. Ini satu resep jadinya 2 loyang yang agak besar ya. Langsung saja kita siapkan 10 butir telur. Ini kalau teman-teman mau 1 loyang saja berarti 5 butir telur ya, jadi setengahnya saja untuk semuanya. Nah ini karena untuk 2 loyang 10 butir telur dan 400 gram gula pasir ditambah 1 sendok teh SP atau TBM. Kita mixer sampai tercampur rata, sampai mengembang ya, berwarna putih. Teman-teman yang tidak ada mixer bisa juga dikocok dengan whisk ya, menggunakan tangan, tapi memang bakalan jadi lebih lama dan lebih capek aja ya, tapi insya Allah bisa karena zaman dulu juga nggak ada mixer, masih bisa ya orang-orang tua kita membuat bolu atau kue. Nah ini sudah mulai mengembang seperti ini, udah putih berjejak. Kalau sudah seperti ini bisa kita matikan dulu, lalu kita matikan mixernya maksudnya ya, dan tambahkan terigu sambil diayak karena suka ada gerindilan-gerindilan gitu ya dari terigunya, apalagi kalau terigunya udah agak lama disimpannya. Kalau misalnya teman-teman punya mixer duduk ya, jadi tidak usah dimatikan mixernya, tinggal ditambahkan saja terigunya. Karena ini saya punyanya hand mixer, jadi matikan dulu aja mixernya. Dan kebetulan anak-anak juga sudah pada tidur karena ini saya bikinnya malam-malam, jadi tidak ada tenaga bantuan ya. Biasanya kalau ada anak-anak suka dipegangin sama anak-anak. Nah ini kalau terigunya udah masuk semua, kita mixer lagi sampai tercampur rata. Pastikan dulu pas awalnya itu diaduk-aduk dulu ya sebelum dinyalakan mesinnya, biar terigunya tidak berterbangan ya teman-teman. Lalu tambahkan kental manis. Biasanya saya gunakan 1 kaleng full ya, tapi karena di warung tidak ada, saya gunakan 10 saset yang ukuran seperti ini ya, 10 saset kental manis. Kalau misalnya setengah resep berarti cukup gunakan 5 saset aja ya teman-teman. Kita aduk kembali, di mixer kembali sampai tercampur rata. Ini enak banget ya, susunya kerasa karena kental manisnya yang digunakannya banyak ya. Lalu tambahkan juga 250 ml minyak. Ini yang tadi yang 1 kemasan gitu 220 ml, jadi saya tambahkan 30 ml ya dengan gelas ukur. Kita aduk kembali dengan mixer atau bisa juga dengan spatula sampai tercampur rata, tidak usah terlalu lama ya, takutnya nanti malah jadi bantat kuenya. Langsung saja kita, karena ingin berwarna ya, jadi kita ambil dulu 4 gelas seperti ini, lalu kita tambahkan pewarna merah muda atau merah cabai juga bisa ya. Kita aduk sambil kerja gini, sambil siapkan kukusan ya teman-teman, panaskan kukusan. Nah lalu yang warna merah ini kita bagi 2 karena untuk 2 loyang. Jadi kalau misalnya teman-teman cuman setengah resep, 2 gelas aja ya, 2 gelas tadi pas nakar adonannya. Nah udah seperti ini, tinggal kita hentak-hentakan biar tidak ada udara yang terperangkap. Lalu karena ini yang pertama mendidih itu kukusan yang kecil, kita masukkan dulu yang bulatnya seperti ini. Kalau menggunakan kukusan seperti ini, tutupnya harus dialasi dengan kain ya, biar uap-uapnya tidak netes-netes. Tapi kalau menggunakan kelakat yang seperti ini, tidak usah ditutup kain pun tidak mengapa ya, karena ini uapnya bakalan ke pinggir ya, enggak netes ke bolunya. Nah sambil nunggu kita siapkan warna yang lainnya. Ini saya gunakan warna kuning. Untuk warnanya teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman.
Ini adonannya juga sama ya, 4 cup, dan yang adonan merahnya ini udah ngeset, udah setengah matang. Kita tuangkan adonan kuning. Ini tadi pertama kita kukus sekitar 10 menit ya teman-teman. Dan yang kuning juga 10 menit lagi. Lalu kita tambahkan yang warna hijau untuk proses mewarnainya sama ya seperti tadi. Jadi saya tidak videokan. Dan ini yang lapisan terakhir warna biru ya. Kalau teman-teman mau lebih banyak warnanya disesuaikan saja ya. Mungkin bisa 1 cup gitu. Nah, ini yang bulat udah duluan matang. Karena duluan juga ya. Tadi masuk ke kukusannya. Udah agak dingin, kita pindahkan ke wadah seperti ini. Yang bulat ini mau saya kasih ke saudara, jadi mau dihias-hias sedikit ya Pak, tapi ini enggak ada hiasannya, jadi yang ada aja di rumah. Ini ada buttercream sisa buat mochi, saya sisa bikin mochi, dan buttercreamnya juga udah dicampur dengan potongan buah stroberi. Tapi ini masih segar, masih enak ya, jadi sayang juga udah kita gunakan aja ya yang ini yang ada. Ini juga buttercreamnya tinggal sisa segini, jadi bagian pinggirnya itu nggak bakalan bisa ketutup ya, nggak apa-apa, bagian atasnya aja daripada polos banget gitu ya. Kalau untuk ngasih harus semaksimal mungkin ya, memberikan yang terbaik. Harusnya teman-teman benar-benar mempersiapkan ya untuk hiasannya, tapi karena ini malam-malam susah juga. Ini mau dikasihnya pagi-pagi, jadi yang ada aja di kulkas saya hias dengan potongan buah stroberi segar seperti ini. Bisa kalau untuk hiasannya bisa dikreasikan ya teman-teman, pastinya bakalan lebih bagus dari ini kalau soal mengkreasikan atau menghias-hias ya. Karena ini saya masih pemula, jadi lumayan lah ya segini juga. Nah, ini yang bulatnya udah jadi, tinggal kita beralih ke yang perseginya. Kita keluarkan dari loyang, lalu kita potong-potong, dipotong sesuai selera ya, bisa dibagi 2 atau dibagi 3 aja. Nah, seperti ini, bagi 3 saja. Ini juga bisa dijadikan sebagai ide isian snack box ya. Kalau ukurannya seperti ini pasti cantik banget ya. Ini saya akan gunakan untuk sarapan Pak suami dan bekal sekolah anak-anak ya. Ini bagus ya, warnanya, perlapisannya bagus, rasanya juga enak, empuk, wajib dicoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.